Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang diagnosis. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan benar. Dapatkan obat dengan benar seperti mendapatkan obat di tempat rumah sakit, di puskesmas, di apotik, atau bahkan bisa juga di toko obat yang sudah berizin. Pastikan obat memiliki izin edar BPOM yang sudah berizin. Terus perhatikan tanggal kedaluarsa, dan juga kita perhatikan saat mendapatkan obat itu kemasan dalam keadaan utuh. Harus diingat bahwa teman-teman sekalian jangan pernah membeli obat sembarangan, terutama obat keras tanpa resep dokter, karena itu sangat melanggar peraturan perundang-undangan. Terus selanjutnya, gunakan obat dengan benar. Pastikan teman-teman harus menggunakan obat dengan benar sesuai dosis, frekuensi, dan cara penggunaan obat tersebut. Teman-teman harus bisa memperhatikan cara obat tersebut. Teman-teman juga harus mendengarkan dari anjuran dokter maupun apoteker. Contohnya itu seperti antibiotik. Antibiotik adalah obat yang harus dihabiskan. Jadi walaupun teman-teman meminum obat sudah sembuh, maka tetap obat tersebut harus dihabiskan sesuai dosis, anjuran, dan frekuensinya. Meminum obat itu harus sesuai waktu, contohnya seperti sesudah makan ataupun sebelum makan. Ini ada penggunaan obat 3 kali sehari, 2 sendok sesudah makan. Paracetamol sirup 120 mg per 5 ml dari Polianak digunakan apabila demam. Selanjutnya simpan obat. Simpan obat dengan benar agar kualitasnya itu tetap terjaga. Menyimpan obat itu di tempat sejuk dan kering. Hindari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Contohnya itu ketika kita menggunakan obat sirup, maka harus ditutup dengan rapat. Beberapa obat juga harus ditempatkan di tempat yang dingin seperti kulkas sesuai etiket yang tertera pada obat tersebut. Selanjutnya, buang obat dengan benar. Hendaknya obat yang sudah kadaluarsa, sudah tidak terpakai, atau kemasannya yang rusak, itu hendaknya obat dibuang di tempat yang benar, dan juga harus sesuai cara yang benar. Sebelumnya kita hancurkan obat terlebih dahulu, habis itu campur dengan tanah atau bahan lain, bisa juga buang di tempat sampah yang tertutup. Untuk obat cair itu bisa dibuang ke saluran air atau dengan pengenceran, dan harus teman perhatikan jangan sampai membuang obat itu sembarangan, karena bisa dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Terus obat tersebut juga bisa saja mencemari lingkungan.
Dengan menerapkan Dagosibu tersebut, kita bisa saja menggunakan obat dengan aman, efektif, dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Sekian dulu edukasi dari saya tentang Dagosibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.